Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin memperkenalkan diri bahwa kami ini adalah Ja'far Shadiq bin Fauzi Damanhuri Batu Ampar. Alhamdulillah kami sudah nyantri di Sayyid Muhammad itu selama 10 tahun. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Tahun Al-Hasani. berapa Kiai? Mulai tahun 96 ya. 96 Sampai 2005. 2005. 10 tahun kurang 4 bulan. Iya, iya. Jadi saya pulang setelah beliau meninggal dunia di 2004. 2005 saya baru boleh pulang. Sebelumnya belum boleh. Seangkatan dengan Ustadz Bilal yang di Kulon Progo. Ustadz Bilal, terus putranya Bahmun, Gus Rauf, itu Rauf. seangkatan. Terus adiknya Kiai Ihya Pujon, ketua Asofa itu Gus Syihab. Kalau di sana dipanggil Syifa. Itu satu kelas. Kalau almarhum Gus Kamil, ketua di PCP 3 Rembang, almarhum itu kakak kelas. ini dengar-dengar ada buku yang sudah dipersiapkan atau sudah ditulis. Itu gimana itu? Bagaimana ceritanya itu? Mungkin Gus Hasan atau Yai atau Lola Barul bisa menjelaskan. Ya awalnya kan gini. Jadi saya itu dapat buku bentuk PDF ya. Dapat buku bentuk PDF tentang keabsahan nasabah Alawi yang ditulis oleh timnya Robito. Ya. Itu setelah debat di Robito Alawiyah itu kan. Nah kemudian saya tertarik gitu kan, karena buku yang setebal 560 sekian halaman itu katanya dibubuhi kata pengantar oleh beberapa ulama-ulama terkemuka di Indonesia kan. Salah satunya yang dari Kiai Ma'ruf Kiai Sukron Makmun ya, Kiai Sukron Makmun, kemudian ada Ustadz Abdul Somad juga di situ kan. Berarti kan buku ini kan luar biasa gitu isinya kan gitu. Nah sehingga kita mengajak sama teman-teman, ayo supaya kita nggak capek bacanya, kita adakan bedah buku di TikTok ayo gitu kan. Nah ketika kita bedah buku di TikTok itu, kok ternyata dari prolognya saja itu sudah menggelikan gitu. Kenapa saya katakan menggelikan? Karena sebelum buku itu terbit, baru dikasih tahu bahwasanya nanti Robito akan menerbitkan buku, saya sudah bilang gitu loh. Awas jangan sampai menggunakan hujah dari Yusuf bin Ismail Nabhani. Kenapa? Karena hujah dari Yusuf bin Ismail Nabhani itu bukan isbat nasab, tapi kalam maddah. Kenapa? Karena dia menggunakan qad ijtama'atil ummatul Muhammadiyah, artinya menggunakan kalimat ijma'. Dalam perspektif ilmu nasab itu tidak dikenal kalimat ijma'. Nah, ijma' itu dikenalnya di dalam perspektif ilmu fikih gitu loh. Nah, lain daripada itu, di akhirnya dia mengatakan ala annahum min as-sahih ahli baitin nubuwati nasaban. Paling sahnya keluarga Nabi dari jalur nasab. Loh, ini kan malah mencengangkan. Berarti kan mengalahkan Sayyidina Hasan, mengalahkan Sayyidina Husain kan gitu. Dari kalimatnya saja sudah membingungkan gitu. Jadi kami tidak mengurangi rasa hormat kepada Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani. Jadi kami menganggap bahwasanya itu adalah kalam maddah, hanya pujian saja. Karena fakta dan realita di lapangan tidak sesuai. Karena di zaman Yusuf bin Ismail Nabhani itu ada Syarif Aun Ar-Rafiq yang membatalkan nasabah Alawi. Jadi kan tidak benar tuh. Telah bersepakat semua umat Islam di seluruh dunia gitu kan, dari masa ke masa gitu, bahwasanya mereka ini paling sahnya ahlul baitnya Nabi dari jalur nasabnya gitu kan. Nah ternyata dipasang oleh mereka di prolognya. Nah berarti kan dari situ udah ketahuan ini gitu loh. Tapi kita tetap husnudzon ya, terus kita membaca itu sampai ketika di bab pertama itu beliau mengutip kitab Rosail ya Rosail, yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinati tsabitat wa la yasbunu. Wa yasbunu bisyubuhat. Itu di awal. Itu di awal itu, di bab pertama. Ini sudah bab salah. pertama. Udah salah dia. Udah salah. Coba biar penonton yang tidak bisa bahasa Arab paham. Jadi kan di dalam kitab Rosail ketika kita cross check di sana itu kalimatnya wa yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinati tsabitat wala
yasbutu bisyubuhat gitu loh. Jadi nasab itu bisa ditetapkan berdasarkan bukti-bukti arkeolog yang jelas dan keterangan-keterangan kitab yang valid gitu kan, dan tidak bisa ditetapkan berdasarkan asumsi atau subhat gitu loh. Nah, harus jelas. Iya. Nah, mereka menghilangkan kalimat la-nya itu. Wala yasbutu bisyubuhat itu dihilangkan sama mereka. Wala yasbunu artinya kan berarti boleh juga ditetapkan berdasarkan subhat kan begitu. Gitu. Nah, ya mungkin enggak tahu ya itu apa salah tulis atau tipu atau gimana, nggak ngerti saya gitu. Bahasa tubuh, Gus. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Iya, karena mereka juga mengutip ibarat tersebut di judul Imaduddin menjiplak tokoh orientalis. Itu babnya. Iya. Iya. Kemudian mereka mengutip kembali redaksi tersebut dengan wa yasbutun nasab bil alamatil wadihat wal bayyinati sabitat. Kemudian ini wa yasbutu bisyubuhat. Lanya hilang. Lanya hilangin gitu. Nanti pembaca kalau tidak ngerti kitab Rosail, maka akan menyimpulkan bahwa nasab itu wa yasbutu bisyubuhat bisa diisbat dan bisa ditetapkan dengan sesuatu yang syubhat. Wah, hancur ini generasi kita. Itu tipu tapi sengaja ya. Tipu tapi sengaja gitu. Oleh karena itu kami merasa terpanggil Mas Rifki untuk meluruskan dan membenarkan buku keabsahan nasab Ba'alawi itu yang katanya itu 500 halaman lebih. Nah, dan kami juga membela para kiai yang sudah terlanjur memberi kata pengantar. Kan kalau memberi kata pengantar secara tidak langsung berarti kan mendukung, Bertanggung jawab. terlibat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu kami ingin membela para kiai kami yang sudah terlanjur memberi kata pengantar bahwa kitab ini tidak benar dan harus dibenarkan. Jadi kita harus tegas di dalam siapapun yang salah ya harus disalahkan, walaupun itu kabib atau siapa. Namanya salah kitab salah kan gitu. Atau katanya Wafi itu ya, ini adalah kitab yang kata pengantarnya itu bukan kiai kaleng-kaleng katanya. Wow, seperti Kiai Syukur Makmun. Ya walaupun wow dan besar dan internasional terkenal ya, kalau salah ya tetap disalahkan ya, tidak agar tidak menyesatkan umat. Kita kembali kepada sabda Nabi, ittaqu zallatal alim. Iya. Nah, jadi kita harus berhati-hati di dalam tergelincirnya orang alim ini. Nah, orang alim ini tidak bisa tergelincir kecuali karena ya takdim, husnudzon kan ini ya. Berarti husnudzon itu jadi sebab-sebab tergelincirnya orang alim. Iya. Sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tergelincirnya orang-orang jahiliyah ini terhadap kesesatan. Wa ma yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi orang jahiliyah ini terjerumus dalam kesesatan bahkan kekufuran ya karena hanya berdasarkan dzon. Ketika ditanya kenapa menyembah berhala, ya karena bapak-bapak kami menyembah berhala ya karena ikut ya. Oleh karena itu Surah istighfar. ya ikut-ikutan, surah istighfar ikut-ikutan, menghargai ikut-ikutan, bahkan sekarang isbat nasabnya juga ikut-ikutan seperti gitu. Jadi oleh karena itu kami berpesan kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada, jangan ikut-ikutan. Kaji dulu, teliti sendiri. Teliti sendiri. Kalau kalau tidak tahu atau tidak mampu untuk meneliti sendiri ya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Seperti itu. Ya, artinya kita meyakini bahwasanya para kiai yang memberikan kata pengantar itu sepertinya tidak membaca lebih dahulu isi daripada buku itu. Ya, karena tadi itu Gus, karena husnudzon dianggap karena di tulisan Arab atau yang membuat katanya tim-timnya para kabib yang kualitasnya seperti itu ya. Nah disinilah kita kalau husnudzon terus ya tergelincir akhirnya. Iya. Kemudian mereka juga bikin judul loh Kiai. Judul bahwasanya Kiai Imad itu melanggar kaedah-kaedah ilmu nasab. Oh, di salah satu subbabnya ya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, tapi ketika kita telaah buku itu, justru mereka itu yang mencederai ilmu nasab. Ketika mereka mempertanyakan dari mana Kiai Imad itu berdalil bahwasanya pentingnya verifikasi kitab sezaman.
Nah ini kan lucu. Mereka mengutip kitab Rosail tadi kan. Wa yasbutun nasabu bil alamatil wadihat. Itu kan kalau dibaca sampai ke bawah ya, itu ada syarat-syaratnya. Di antara syarat yang berkaitan dengan kitab zaman itu syarat yang kedua. Al-intifa'ul mu'aradah fil umum wal khusus. Awil wasaikil bayyinat. Lah ini. Jadi syuhra istifadah itu memang tidak perlu ada catatan kitab sezaman. Tapi syuhra istifadah tidak boleh menyelisihi catatan kitab-kitab yang ada. Gitu loh. Nah, jadi makna daripada awil wasaikil bayyinat itu, kalau ada keterangan kitab yang menyelisihi pengakuan syuhra istifadahnya, maka syuhra istifadahnya batal. Gitu. Ternyata dilihat dari kitab yang lain seperti misalkan Muqaddimat fi Ilmil Ansab, itu ada hal yang serupa dengan kalimat yang berbeda. Contohnya wa alla takuna mukhalifatan lil usuli. Hendaknya ya, pengakuan itu atau catatan kitab itu tidak menyelisihi usulnya kitab-kitab terdahulu. Gitu ya. Nah, sehingga kan yang tidak paham ilmu nasab mereka ini atau Kiai Imad gitu loh. Itu yang kita jelaskan di dalam buku itu gitu loh. Jadi mereka sendiri yang mencederai tentang ilmu nasab, tapi menuduh Kiai Imad yang tidak paham ilmu nasab. Gitu. Kemudian yang paling krusial itu ya, masalah Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai. Itu kejahatan ilmiah. Iya. Itu gimana itu? Itu mereka cari teman. Mereka cari teman, kan kebiasaan mereka itu cari dukungan. Jadi nasab ini harus qat'iyud dilanah, harus berdasarkan dalil yang pasti, bukan dukungan. Oleh karena itu di bukunya yang 500 halaman Gus, itu semua dukungan. bukan malah dalil. Jadi sampai sekarang mereka itu tidak mampu menghadirkan dalil atas kesubutan nasab mereka. Hanya mencari dukungan. Ini katanya akan mendapatkan penghargaan Muri karena buku dari kata pengantar terbanyak. 50. 50. Itu kan tadi. Iya. Ini bukan pilkada. Ini bukan pilkada. Jadi walaupun ulama sedunia akan mendukung nasab mereka, kalau dalilnya tidak ada, ya tetap tidak bisa ditetapkan kan begitu. Kaidahnya itu ya. La yahtaju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Iya, sumbernya satu. Kalau tidak ke Al-Burqa Al-Musiko, ya As-Suluk karya Al-Janadi. Ya hanya itu. Sedangkan Al-Burqa Al-Musiko dengan Janadi sudah bertentangan. Furu dan usulnya bertentangan, sudah bermasalah. Ya karena untuk menetapkan nasab yang bermasalah, ya sumbernya juga bermasalah kan gitu. Walau aftal muftun. Dan yang itu yang cari dukungan itu dengan melakukan kejahatan ilmiah, dia itu membatalkan nasabnya Wali Songo. Ya, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Kiri. Ini yang pongkol nasabnya itu adalah Sayyid Soleh, putra ke-11 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Katanya mereka di dalam buku tersebut itu tidak ada kitab sezaman yang menerangkan bahwa Sayyid Soleh itu putra dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan redaksi yang mereka nukil dari pernyataan Ibnu Najjar. Iya, tapi yang membuat saya berpendapat bahwa mereka itu melakukan kejahatan ini ya, redaksi yang mereka salin dipotong. Nah, ini nggak kejahatan ini ya. Iya. Jadi redaksinya itu nggak lengkap. Hanya diambil yang awalnya sesuai saja. dengan kebutuhan saja, mereka. ya. Jadi mereka tuh ini ya. Ini ya yang mereka ambil ya. Ini kan kita ambil dari kitab Mukhtasar fi Ulumiddin. Nah, setelah kita cocokkan pernyataan Ibnu Najjar yang mereka jadikan argumentasi dalam bukunya itu, ini terpotong. Terpotongnya begini, mereka hanya menyebutkan ya, qala Ibnu Najjar fi tarikhihi. Ibnu Najjar menyebutkan di dalam kitab tarikhnya, sami'tu Abdur Razzaq Ibnu Syekh Abdul Qadir Al-Jaili yaqulu wulida liwalidi tis'atun wa arba'una waladan wa sab'atun wa ishruna dzakaron wa ithnatani wa ishruna bintan. Udah segitu aja yang diambil secara global. Jadi di situ kan menjelaskan bahwasanya Ibnu Najjar mendengar langsung dari putra Syekh Abdul Qadir Jailani yang bernama Abdur Razzaq bahwasanya ayahnya yang bernama Syekh Abdul Qadir itu punya anak
laki-laki perempuan, 49 orang anak. Gitu. Nah, kemudian di antara 49 anak itu ya 20 laki-laki dan 12 perempuan. 20 laki-laki Dan 12 perempuan. 32. Ya, walakin lam yabik lahu minhum siwa salasata asyara dzakaron. Nah, tapi yang tersisa itu hanya 13 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian dijelaskan di kitab itu nama-namanya itu semua dari mulai Abdul Wahhab, Abdullah gitu kan, Abdul Razak sampai menyebut Said Soleh yang ke-11. Gitu loh. Iya. Nah, penyebutan itu sama mereka nggak dilanjutkan, Kiai. Jadi dipotong. Padahal Sayyid Soleh tertulis. Tertulis anak nomor 11 jelas itu. Ini saya kutip dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri, namanya Mukhtasar fi Ulumiddin. Ibnu Najjar juga mengutip dari sini, gitu. Dari putranya yang bernama Abdul Razak, gitu. Nah, sehingga inilah yang disebut oleh Kiai Ja'far Shadiq Fauzi kejahatan ilmiah, gitu loh. Jadi kalau saya rangkum gini berarti penulis apa namanya Robito Alawiyah itu menyatakan bahwa Said Soleh bukan Anaknya Syekh Abdul Qadir. Tidak terverifikasi. Tidak terverifikasi. Sebagai Tidak ada kitab keturunan, zamannya. Sebagai Ya. putra. sebagai putra Syekh Abdul Qadir Jailani berdasarkan kitab Sezaman yang tidak menyebutkan itu. disebutkan. Mm. Padahal Nah, ada. kitab sezaman yang mereka katakan tidak menyebutkan itu adalah kitabnya Ibnu Najjar. Padahal ketika kita cross check Ibnu Najjar menyebutkan semua sampai Said Soleh gitu loh. Ini kan kejahatan ilmiah gitu. Iya, iya. Dan bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu masyhur dengan sebutan Abu Soleh. Kenapa? Karena setiap menghadiri acara itu yang selalu dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah Sayyid Soleh, pongkol nasabnya Wali Songo. Iya. Dan menurut saya aneh bin ajaib ya kalau kiai-kiai khususnya para keturunan Wali Songo itu masih mendukung mereka. Ada apa ini kan gitu. Iya, iya. Jadi perlu diterapi, shock terapi. Biar sadar. Terapi tegangan tinggi ya. Karena gini mungkin Kiai. Karena Wali Songo itu Kiai dari jalur putra kesayangannya Syekh Abdul Qadir Kiai. Jadi mereka iri gitu loh. Iya, bisa. Itu Iya, makanya iya kan ajaibnya Gus. Kok kiai-kiai masih mendukung mereka? Ada apa kan gitu? Ajaib kan Mas Riki? Ya ajaib. Bukan ajaib, ada kebodohan. Tinggi. Apa ada fulus di situ? Diperjelas oleh Gus Fuad. Padahal kalau kita lihat ya, semua kitab manakibnya Syekh Abdul Qadir, baik yang dari luar maupun dalam negeri, itu semuanya ketika menyebutkan Syekh Abdul Qadir itu dengan kunyah Abu Soleh. Kenapa? Ya seperti yang Kiai Ja'far jelaskan tadi, karena memang Said Soleh ini adalah anak yang paling dikenal oleh seluruh masyarakat dan jamaahnya Syekh Abdul Qadir, karena memang sering dibawa kemana-mana, sehingga bolehlah dikatakan anak kesayangan gitu ya, gitu. Dan itu pongkol nasab daripada Wali Songo, diantaranya Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Syarif Zain Abdul Qadir Sunan Gunung Jati II. Gitu. Berarti apa namanya itu penulis Robito Alawiyah itu cari teman kalau tadi istilahnya. Iya, cari teman. Bahwa Said Soleh itu tidak terverifikasi sebagaimana Ubaidillah begitu. Betul. Padahal kasusnya beda ini. Kasusnya Beda. Bukan tidak terverifikasi, tapi mereka menghilangkan itu. Makanya disebut kejahatan Ilmiah. Dari situ aja kita bisa lihat moral ilmiahnya bagaimana. Ya, Gitu betul, kan, betul. Semoga masyarakat bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Melalui buku ini ya iya. nanti ya. Ya, makanya kan rencananya itu kami dengan Kiai Ja'far Shadiq Fauzi dan Kiai Abdul Ghalib Syahuri itu mau mencetak buku ini 1000 eksemplar itu kita bawa kepada para kiai. Jadi kita sowan kepada para kiai, kita hadiahkan buku itu, kan 2 ya. Ketidakabsahan nasab Ba'alawi 1 yang membantah buku keabsahan Ba'alawi tadi, yang kedua itu Hikayat Israiliyat Yahudi versus Khurafat Ba'alawi. Karena apa? Karena kiai-kiai itu nggak tahu, Gus. Isi dari kitabnya Ba'alawi itu seperti apa nggak tahu mereka. Nah, ketika beberapa kiai kita kasih tahu, ternyata mereka memang betul-betul nggak tahu dan kaget dengan itu. Akhirnya apa? Berbelok ikut meneliti. Salah satunya ada temannya Kiai Ja'far Shadiq Fauzi ini, yang dulunya mereka itu tidak percaya dengan kita.
ketika dijelaskan oleh beliau tentang kitab-kitabnya Ba'alawi, ini bukan oknum, ini ajaran karena ada di kitabnya, gitu loh. Akhirnya kan sampai gimana itu dia? Ya, artinya begini. Jadi orang-orang Madura yang sudah terdoktrin, biasanya ketika kita menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran nasab ini kurang begitu tertarik. Kenapa? Karena sudah terdoktrin dengan kata-kata jangan membahas nasab, membahas nasib aja, kan Iya. gitu. Nah, Iya. kalau kita tidak membahas nasab, pasti nasib kita tidak akan pernah berkah. Kenapa kalau seperti itu? Ya kita kembali kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Jadi kita diperintahkan untuk belajar nasab agar kita bisa bersilaturahmi. Dan dari silaturahmi ini akan mendapatkan dua keberkahan. Keberkahan dan kesuksesan usia, keberkahan dan kesuksesan harta. Nah, bagaimana mungkin kalau kita tidak membahas nasab, kita bisa membangun nasib kita, kan seperti itu. Apalagi nasab sekarang digunakan untuk menindas nasib orang lain. Ya, Betul. Maka nasab harus dibahas. Karena itu ya harus dibahas. Dan yang kedua, kebanyakan mereka itu tidak tahu terhadap hurufat-hurufat penyimpangan-penyimpangan akidah yang selama ini menyandra dan menjajah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya menghalalkan sesuatu yang mungkar. Itu ada di kitab Unusus Sa'adah. Ahmad Al-Habsyi, ya putranya Khol Solo. Ya, Ahmad Al-Habsyi itu. Takut tidak tahu gitu. Harus diperjelas. Jadi ketika keluar di jalan ketemu dengan cewek ya Oh, atau iya, perempuan. Lemas-lemas itu ya. Bahkan katanya di depan suaminya. iya. Waduh, kalau di Madura ini bisa dibacok. Kalau bini orang di lemas-lemas itu pasti. Iya. Ini kan berarti menghalalkan sesuatu yang mungkar. Baik dalam agama walaupun dalam pemerintahan nggak boleh remas-remas punya orang. Tapi berkah ya katanya ini. Bukan hikmahnya katanya mengeluarkan syahwat zina. Ya betul. Iya, itu berkahnya Betul, itu iya. kan. Nah, itu. Bisa nguntap nanti. Nah, itu secara apa syariat. Terus secara akidah katanya leluhur mereka itu pernah diberi jabatan oleh Allah ini seolah-olah ini pijinya Allah gitu. Piji kalau di bupati ya. Jadi mulkuka katanya, kerajaanku adalah kerajaan kamu. Tusarrifuha kaifa syi'ta. Nah, jadi kamu menggunakan terserah kamu. Bahkan katanya urusan mati dan hidup Diurus oleh Ba'alawi. oleh Ba'alawi. Iya. Kalau mereka benar-benar diberi perintah yang seperti itu, kenapa klan mereka banyak yang mati? Iya, secara logika ya kan sebenarnya kan kalau klannya ya kasih hidup sampai 200 tahun, 500 tahun ya, yang lain matiin semua. Biar yang dunia ini ya cuma mereka kan gitu. Jadi nggak usah susah payah melakukan gerakan kudeta terhadap presiden kalau saya gitu Mas Riki. Oleh karena itu kami dengan Gus Hasan dan tim ini sekaligus menulis 2 buku. Ya. Buku pertama ketidakabsahan, Nasab judulnya Ba'alawi. Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi. Ba'alawi. Buku kedua, Hikayat Israiliyat Yahudi versus Khurafat Ba'alawi. nah saya tertarik yang buku kedua dulu nih. Iya. Itu kan ada versus tuh Iya. bahasanya. Berarti nanti akan ditampilkan kisah Israiliyat Iya. dengan kisah Iya. Ba'alawi. Iya. Kemudian dikomparasi. Iya, betul. Jadi isi buku itu ya kurang lebihnya pertama ini kan kitab-kitabnya Ba'alawi ini kan banyak khurafat-khurafatnya. Tapi dibantah oleh mereka ini karomah. Karomah itu sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal. Tapi perbedaan antara khurafat dengan karomah itu kan beda jauh gitu kan. Maka di buku itu kita jelaskan nih definisi mukjizat seperti apa, definisi karomah seperti apa, definisi khurafat seperti apa, kan gitu. Nah, karena begini, menurut paham kami ya, karomah itu adalah warisan dari mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, atau karomah itu secara umum adalah warisan dari mukjizatnya para nabi, gitu. Nah di buku itu kita kasih contoh, seperti misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika beliau itu diminta untuk menghidupkan orang mati yang sudah 600 tahun meninggal,
karena ditantang oleh orang Nasrani kan. Apa hebatnya Muhammad nabi kamu? Kalau nabi saya nih, Nabi Isa nih, bisa menghidupkan orang mati. Muhammad tidak ada sejarahnya menghidupkan orang mati, mukjizatnya kan gitu. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau seumpamanya saya bisa, apakah kamu mau beriman kepada Muhammad? Ya silahkan kalau emang bisa gitu. Nah, karena mungkin pemikiran orang Yahudi nggak mungkin, nabinya aja nggak bisa, apalagi bukan nabi kan gitu. Ya sudah, sekarang kita ke kuburan mana? Tunjuk sama kamu, makam leluhur kamu yang mana yang mau saya bangunkan gitu kan. Akhirnya ditunjuk, singkat cerita bangunlah itu dengan izin Allah ya, tentunya. Akhirnya orang yang Nasrani itu percaya, berimanlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya di sini sesuai karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang termaktub dalam kitab Nurul Burhan itu sesuai dengan definisi karomah, di mana karomah itu tujuannya adalah untuk menguatkan syariatnya para nabi, termasuk diantaranya syariat Kanjeng Nabi Muhammad, gitu kan? Sehingga orang Nasrani tadi beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, dari mana Syekh Abdul Qadir ini mewarisi karomahnya bisa menghidupkan orang mati? Ya mewarisi mukjizatnya Nabi Isa. Nah sekarang pertanyaan saya, lah khurafat-khurafatnya Ba'lawi yang mereka anggap karomah ini menguatkan syariat yang mana? Terus mewarisi mukjizat Nabi yang mana? Kan gitu. Contoh misalkan, Mi'raj 70 kali sehari semalam pakai muqaddam. 70 kali sehari semalam. Padahal dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada satupun Nabi yang dikasih keistimewaan mukjizat Mi'raj kecuali Nabi Muhammad. Dan itu pun membuahkan hikmah sholat 5 waktu. Lah fakih muqaddam ini 70 kali sehari semalam ini apa yang didapat dia? Nyamuk tadi. Itu Dapat medali jalan santai gitu. Jadi gini Gus ya. Jadi kami itu ingin masyarakat itu tahu bedanya khurafat dengan karomah. Karena karomah itu tidak mungkin bisa melebihi daripada mukjizat para nabi. Karena kan karomah itu warisan dari mukjizat. Dan yang butuh digarisbawahi itu tujuannya itu. Tujuannya. Gitu. Apalagi ketika ada orang mengatakan bahwasanya ini adalah karomah gitu loh. Dan ini biasa terjadi di para wali karena sholat itu bagian dari mi'rajnya orang muslim, orang mukmin gitu kan. Loh, kalau memang itu diartikan sholat, mohon maaf. Kan selanjutnya itu kan fakih muqaddam itu menunggangi Kambing. keledai kan dia, Keledai, ya. himar kan, sebagai pengganti buruk gitu loh. Dan mohon maaf, buruknya apa? Bukan buruk apa? Keledainya fakih muqaddam itu hafal jalan-jalan di langit sebagaimana dia hafal jalan-jalan di bumi, kan lebih hebat dari buruk berarti. Gini Gus, Gimana? kalau baginda Nabi itu tujuannya Allah. Iya. Iya. Jadi tidak jalan-jalan di langit. Kalau pakai muqaddam kan karena tujuannya bukan Allah, ya jalan-jalan di langit. Makanya sampai hafal ya. Ya, katanya di dalam kitabnya itu dabbahnya kendaraan pakai muqaddam itu hafal jalan-jalan di langit sebagaimana hafal jalan-jalan di bumi. Saya ke Jogja 3 kali, tapi belum hafal jalan-jalan di Jogja. Pakai Sherlock terus. Ya karena hanya 3 kali. Iya, kalau itu katanya setiap hari 70 kali ya hafal ya. Dasar pembohong. Punchline yang bagus itu. Baginda Nabi itu ketika Mi'raj itu malaikat Jibril masih ngetuk pintu langit. Iya. Man anta Jibril wa man ma'ad Muhammad. Iya. Famarhaban bin Nabi Soleh wal akhi Soleh. Nah, kalau yang Nabi Ibrahim bil waladi Soleh karena kakeknya masih. Seperti itu. Ini kok malah nyelonong lagi. Enggak pakai pamit. Enggak ketok-ketok. Kalau yang bisa nyelonong sampai Nabi Adam itu terganggu itu kan iblis. Jangan-jangan ini naik iblis. Itu berapa kira yang buku pertama ketidakabsahan nasabah itu? Ketidakabsahan nasabah Alawi. Kira-kira berapa halaman Gus? Kurang lebih nggak sampai 150. Enggak sampai Nggak sampai. Lo kok enggak 500 gitu Karena biar gini, lebih. dari 560 sekian halaman itu sebenarnya isinya itu cuman 145.
Ya, bentar ini supaya penonton ngerti. Ya. Maksudnya yang dimaksud jenengan itu bukunya Robito Alawiyah itu. Bukunya Robito Alawiyah itu yang berjudul Keabsahan Nasab Alawi yang 560 sekian halaman itu sebenarnya isinya cuma 145. Selebihnya itu hanya mengulang-ulang saja. Supaya terlihat tebal. Iya. Penggiringan opini. Iya. Terus Ya tadi itu kejahatan ilmiah gitu. Berarti standar ganda. ya. Mereka standar ganda di buku itu biar teman-teman tahu ya. Jadi mereka itu awalnya mengkanter kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Ya, itu salah satunya yang paling krusial tuh. Bahwa kitab tersebut itu katanya bermasalah, rancu dan lain sebagainya. Karena di kitab itu tidak menyebut pongkol nasab mereka. Jadi di kantor sedemikian rupa. Kemudian di antara alasan itu juga karena ditahqiq oleh orang Syiah yang bernama Mahdi Ar-Rajai. Nah, itu di awal. Kemudian mereka mendapat dukungan dari Syekh Mahdi Ar-Rajai, langsung Ayatullah As-Sayyid Mahdi Ar-Rajai. Dengan Sayyidnya, dengan Ayatullahnya lengkap. Awalnya dikatakan Syiah. Terus kemudian di kitab mereka yang 500 halaman lebih itu katanya, jadi Asy-Syajaratul Mubarakah itu bukan karya tulis Fakhruddin Ar-Razi. Padahal yang mentahqiq buku itu adalah Mahdi Ar-Rajai yang sudah diagung-agungkan oleh mereka. Nah, dan Mahdi Ar-Rajai dalam tahqiqnya itu menyebutkan kami temukan di Fidhohril Kitab, katanya di belakang kitab itu, bahwa kitab tersebut adalah karya tulis Fakhruddin Ar-Razi. Berarti secara tidak langsung karena ambisi untuk mengkanter Asy-Syajaratul Mubarakah, ya pentahqiqnya dianggap bohong dong, kan gitu. Mahdi Ar-Rajai kembali dianggap bohong. Iya kan, awalnya dia membatalkan kitab Sejarah Mubarakah karena pentahqiqnya Mahdi Ar-Rajai. Karena Syiah. Artinya dia itu di awal-awal. Sedangkan Syiah nggak boleh dipercaya, katanya. Ya. Kemudian mencari dukungan dari si pentahqiq. Bukan, setelah itu mungkin kan dari kalangan Ba'alawi ini kan ada juga yang Syiah kan. Gitu, itu masyhur kan. Nah, mungkin karena sesama Syiah ini dia minta kepada Mahdi Ar-Rajai penjelasan itu, gitu loh. Kemudian Mahdi Ar-Rajai membuat koror memang. Membuat koror, ya toh. Ada ditampilkan di buku itu korornya Mahdi Ar-Rajai itu. Nah, kemudian koror itu dijadikan hujah untuk menguatkan nasab mereka. Siapa Imaduddin? Ini loh, ahli nasab dunia Mahdi Ar-Rajai. Mengisbat nasab Ba'alawi kok. Ini kan namanya standar ganda. Kemarin. Ayatullah kabus. Nah, itu. Jadi begini juga yang perlu kita ketahui teman-teman. Katanya mereka selalu kemana-mana bahwa nasab mereka itu tidak ada yang membantah seluruh dunia. Tapi banyak yang membantah nasab mereka itu, ketersambungan nasab mereka, di antaranya As-Sayyid Abul Qasim Dr. Yasin Al-Khalidari dalam kitabnya As-Suyuful Mujliyah yang membatalkan nasabnya Ba'alawi. Di dalam buku bantahan itu kami tulis redaksinya secara lengkap. Dan kitab itu, Mas Rifki ya, itu dikeluarkan oleh Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami di Irak. Kitab As-Suyuf Al-Mujliyah. Jadi kitab itu hasil konsensus semua ulama ahli nasab di dalam mengomentari nasab Ba'alawi. Makanya kan sampai detik ini saya minta, kalau memang kamu mengaku nasab kamu sudah sabit berdasarkan syuhra istifadah, mana syahadat nasabnya? Belum ada sampai sekarang. Belum ada. Sertifikat isbat nasab kan tidak ada mereka. Gitu loh. Karena apa? Kenapa kami minta itu? Lah, wong sudah dibatalkan sama Nakoba, kan tidak mungkin Nakoba manapun yang mau ngasih gitu. Itu nggak mungkin. Makanya Kiai Imad itu ketika di Banten itu kan mengatakan begini. Walaupun seluruh ulama ahli nasab dunia mengisbat nasab Ba'alawi, saya tetap akan menolak. Kalimat itu bukan mempecundangi nasabah luar negeri, tapi Kiai Imad sudah tahu bahwasanya nasabah luar negeri sudah menolak mereka dalam kitab Suyuful Mujliyah. Jadi nggak mungkin itu. Kecuali Gus. Kecuali Mahdi Ar-Rajai karena sama-sama Syiah.
Padahal katanya si A tidak boleh dipercaya. Iya, gitu. Berarti bingung mereka. Iya, sudah kebingungan karena tidak mampu menghadirkan dalil untuk mengisbat nasab mereka. Dan lucunya lagi begini Mas Rifki, ketika mereka itu mengatakan Mahdi Rojai itu Syiah sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, kitab tahkikannya yang bernama Syajarah Mubarakah. Kemudian dengan lantangnya Hanif Alatas itu mengatakan Syekhus Syaraf Al-Ubaidili loh. Syekhus Syaraf Al-Ubaidili ini kamu tahu siapa? Itu Imam Rafidhah itu. Imam Syiah Rafidhah. Itu ya? gimana? Mereka menolak Mahdi Rojai tapi mereka mendukung siapa namanya Syekhus Syaraf Al-Ubaidili. Saudaranya. Gitu. Jadi kalau masyarakat jeli itu sebenarnya banyak blundernya mereka itu. Dan itu akan dijelaskan di buku secara detail ya. Iya. Jadi nanti apa namanya teman-teman itu bisa sangat paham gitu. Iya. Secara detail Iya. ini. Iya. Gitu. Jadi selain kami menulis ibarah Arabnya, kami juga menyertakan artinya dan juga penjelasannya. Oh iya. Jadi kalau ingin tahu polemik nasab yang sebenarnya ya miliki buku itu. Tapi belum dicetak. Belum. Berarti belum bisa dipesan. Ini Belum, masih proses masih. minta kata pengantar dulu. Oh iya. Kalau pesan mungkin sudah bisa mungkin. Iya, Bisa, sudah Kalau bisa. lihat Mas Sudah Rifki, bisa. Yuk, Bisa. langsung pesan. aja. Iya, langsung. Enggak, biasanya kan nanti siapa Mas ini Wahyudin ya Oh, kan iya. biasanya. Oke. Kalau yang buku kedua belum ya? Iya, dua-duanya nanti. Dua-duanya. Oh, langsung dua, publish juga? Iya, langsung dua. Mantap. Ini konsep penyerangan mungut. Capit kepiting. Kepiting. Biar gak bergerak lagi Pak. Kalau yang khurafat itu berapa halaman tuh? Yang khurafat kurang lebih nggak sampai 100 Gus, Ya, nggak sampai 100. Karena kita nggak mereportase semua kitabnya, tapi yang penting-penting saja. Yang misalnya beliau ini kan membagi kan kemarin tuh ada ijtira' Allah, ala Rasul, kemudian kepada Terus sahabat ya, para sahabat, iya. Bahkan begini loh Mas Bia, masalah sahabat ini Gus. Jadi mereka ini benar-benar Syiah Gus, Syiah yang bertakiyah Ba'alawi. Kenapa saya katakan demikian? Karena di kitabnya loh. Kalau kitab kan bukan oknum kan, ajaran loh. Ma nambutu ashabu Rasulillah illa ala suhbah. Betul. Jadi sahabat itu nggak ada istimewanya, kecuali karena mereka itu memiliki status sebagai sahabat. Walau kunna adroknahu. Kalau seandainya saya hidup di zaman mereka, Zaman tentu saya akan melebihi derajat mereka. Lakunna min asbakihim katanya. Coba bayangin, sahabat disepelekan sama mereka itu. Lakunna min asbakihim ini perlu dicatat. Lakunna min asbaqihim. kamilah yang paling unggul daripada para Iya. sahabat. Penulisnya siapa itu yang kitab itu? Ada di kitab itu Israiliyat itu. Saya catat di situ. Halamannya Halamannya, nama kitabnya, pengarangnya. Berarti Ba'alawi mendeklarasikan seperti itu. Iya. Betul. Nah, Oke. ini ijtiro' kepada sahabat Nabi. Ya, ya. Nah, ijtiro' kepada Rasul. Mereka Terus- mengatakan loh bahwasanya derajat kami ini sama seperti Nabi Muhammad di hadapan kaumnya. Redaksi kalimatnya begitu? Iya. Saya tulis redaksinya, halaman kitabnya, dan nama kitabnya juga pengarangnya. Berarti mengaku nabi berarti ya. Ya, Ya, seolah-olah secara nggak langsung. Secara nggak langsung kan. Iya, secara nggak langsung. Itu. ana fikum ka Muhammad fi sa'idil anbiya. Jadi kami bagi kamu di dalam kamu Lebih suaranya lebih keras ya, lagi. jadi ana fikum ka Muhammad fi sa'idil anbiya. Jadi kedudukan kami di antara kalian semua itu sama dengan kedudukan Nabi Muhammad di antara para anbiya. Gitu. Itu al-ghulu. Ya, berlebihan itu. Berlebihan di dalam akidah. Nah, ijtiro' kepada Allahnya, yaitu dia mengaku bagian dari Allah. Fakih Muqaddam itu dalam kitab Syarhul Ainiyah dia ya. Oke. Syarhul Ainiyah itu mengatakan, ketika disampaikan kepadanya firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mati itu setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian loh. Dia mengatakan, mali nafsun, saya nggak bernyawa. Loh, dia mengaku nggak bernyawa tapi kok mati gitu loh. Iya. Nggak bernyawa tapi hidup. Ini apa, zombie atau gimana itu? Kan itu. Nah, kemudian ketika disampaikan lagi, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu akan hancur binasa.
wa ma ana 'alaiha. Saya tidak ada di dunia. Fakih Muqaddam yang bilang itu. Iya. Nah terus kalau dia nggak ada di dunia, dia di mana adanya gitu loh, kan gitu. Nah kemudian dilanjutkan lagi, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti akan hancur binasa illa wajhah, kecuali zatnya Allah. Dia mengatakan, wa ana min nuri wajhihi. Saya itu bagian dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita tahu bahwasanya semua yang ada di alam dunia ini bagian dari nurnya Nabi Muhammad. Dan nurnya Nabi Muhammad itu bagian dari nurnya Allah. Nah kita semua ini dari zaman Adam sampai sekarang, baik dari kalangan para ulama khususnya ataupun para nabi, itu ketika mau wusul kepada Allah itu melewati kanjeng Nabi. Lah Fakih Muqaddam nggak perlu Nabi Muhammad langsung gitu. Itu nanti dijelaskan kan? Dijelaskan dan penjelasannya lengkap, Mas Rifki. Iya. Nah, dari sini Mas Rifki, setelah kami membaca bahwa pokok nasab mereka itu tidak tersambung kepada Ahmad bin Isa. Nah, terus kemudian hurufat mereka itu yang ada kemiripan dengan tokoh kontroversi di zaman dahulu abad ketiga atau abad kedua. Ya, dari sinilah kami minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji lebih dalam lagi. Melalui istikharah kemudian kami alhamdulillah menangkap syair Ali As-Sakron yang ada dalam kitab Al-Burqa Al-Musyiko. Ya, jadi pintunya dari mereka ya. Pintunya. Iya. Jadi bunyi syairnya begini. Wa biwalidihil Maimun Ubaidun. Nah, di sini kami berijtihad siapa Maimun? Maimun, ya. Iya, siapakah Maimun ini? Nah, kan katanya mereka itu sifat. Kalau sifat dari atas nggak pernah menyebut sifat. Nah, karena syair yang pertama. Bentar ya, saya potong dulu. Dari atas tuh maksudnya gimana ya? Dari bednya. Dari bait sebelumnya. Ya, dari konstruksi kalimat-kalimat sebelumnya ya. Betul. Pertama itu wa biwalidihi sufiyu aliyun. Dan dengan bapaknya, ini ada domir kembali ke sebelumnya ataupun nanti dibantah oleh mereka gitu. Jadi siapa as-sufi yang bergelar sufi? Ali. Nah, di sini masih belum disebut gelar nasabnya. Kemudian di bait selanjutnya wa biwalidihi al-alawiyun. Nah, di sini baru gelar nasab mereka yang akan nanti dipakai oleh anak cucu mereka ialah al-alawi. Al-Alawi. Iya. Dan faktanya sampai sekarang pakai Robito Alawi ya. Iya. Ini fakta. Nah, dari dalil ini sudah ada bukti. Terus kemudian selanjutnya wa biwalidihi al-Maimunu Ubaidun. Nah, di sini sama. Ini gelar leluhur mereka ke atas, sampai ke Al-Maimun. Nah, dari sini baru kami pakai metode qaidah mantik. Iya, qaidah mantik itu kalau dalil itu ada dua. Dilalah lafdiyah dan dilalah non lafdiyah atau ghair lafdiyah. Nah, bahasa tradisionalnya seperti itu. Dari dilalah lafdiyah ini apa? Nah, kita harus memahami definisi dilalah dulu. Fahmu amrin min amrin. Memahami arti dari sebuah lafaz. Iya, kan pasti kita ngaji itu ya tidak lengkap dengan artinya. Nah, lafaznya. Nah, di sini kami bagaimana memahami lafaz al-Maimun itu sebagai zatnya. Nah, dari sini kita butuh korenah yang valid dari kitab-kitab sejarah. Oleh karena itu sudah ada 5 kitab sejarah yang menjadi sumber kami untuk menetapkan bahwa Al-Maimun yang disebut di syair As-Sakron itu adalah zat. Zat itu maksudnya adalah orang. Gitu ya. Orang. Bukan sifat. Bukan sifat. Iya, orang. Nah, kemarin kami dibantah oleh kurcaci Mbak Alawi yang sudah kebingungan. Sebut aja namanya ya, enggak apa-apa ya. Ya, Zaini lah. Zaini ya. Kan Rumel. Mereka sudah kelimpungan sekarang. Jadi Zaini itu memaksakan kehendak untuk menetapkan sebuah nasab dengan kaidah nahwu. Padahal ini kan ya. Di kalimat setelahnya ya, setelahnya wabilihi wal malimun itu kan
Wabi Ahmad al-Masyhur itu. Wabi Ahmad al-Masyhur abihi. Berarti kan al-Masyhur ini kan juga bukan sifat toh. Iya, Itu marga toh? gelar. Lah iya gelar. Al-Masyhur toh. Yang terkenal, yang terkenal. Nah, jadi kami kumpulkan, kami kantongi semua, kemudian kami susun setelah 2 kitab ini naik cetak nanti. Iya. Bentar. Ini berarti nanti kitab yang lain lagi. Iya. Berarti 3 ya? Iya, Enggak, kan. jadi 2. Pertama dua. Yang sekarang ini. Baru yang selanjutnya itu yang Tentang Maimun itu. Maimun itu. Iya. Khusus Maimun. Khusus Iya, Maimun. khusus. Kasihan kami ingin membantu Mbak Alawi yang sampai saat ini belum menemukan bapaknya yang sungguhnya. Oleh karena itu kami bantu. Iya. Mbak Alawi, inilah bapak kamu. Iya. Itu Jangan kan ada ya, bentar, mohon maaf. Kan di narasi-narasi di medsos itu kan, ya kalau Ubaidillah itu bukan anaknya Ahmad bin Isa, terus anaknya siapa? Nah, ini jawabannya kan? Ini jawabannya. jawabannya. Ini jawabannya. Sayang sekali kalau difiktifkan. Iya. Dan ini tidak akan pernah terjawab sampai kapanpun kalau Ubaidillah itu difiktifkan. Dan yang paling menarik ya, setelah kami mendalami itu di kitab Al-Farqu Bainal Firaq, terus Al-Bidayah wan Nihayah, memang mempunyai kemiripan antara Ubaid yang dulu dengan Ubaid pengkol nasab mereka. Yang dulu itu siapa ya? Yang bin Maimun itu. Bin Maimun. Iya. Oh, iya. Ya kan Ubaid yang sekarang kan sama mereka disebut anaknya Ahmad. Ahmad. Iya, sedangkan Ubaid yang dulu kan bin Maimun. Iya, Jelas, iya. Jadi bedanya Ubaid yang sekarang dengan Ubaid yang dulu itu. Tapi mempunyai kesamaan nama. Jadi Ubaid Al-Maimun itu atau Abdullah Al-Maimun punya nama 2. Ubaidillah dengan Abdullah. Iya. Ubaid yang sekarang yang katanya anaknya Ahmad bin Isa sama. Punya nama Ubaidillah dan Abdullah. Dan Abdullah sama. Dan yang Ubaid Maimun itu redaksinya punya Sama. nama lain itu juga Iya. tertulis. Justru malah Tertulis. Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi itu gelarnya mereka. Ketika mereka mendirikan dinasti Fatimiyah, itu mereka menggunakan gelar nama itu. Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Al-Habib. Ya, dalam satu riwayat Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi. Gitu. Jadi juga ulama sejarah itu beda pendapat bahwa dinasti Fatimiyah itu ada yang menyebutkan adalah Ubaidillah atau Abdullah bin Maimun. Ya. Terus ada yang menyebutkan adalah Ubaid bin Muhammad Al-Habib. Ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari perbedaan pendiri dinasti Fatimiyun itu, ada yang bilang di akhir abad ke-1, ada yang bilang di pertengahan abad kedua, dan ada yang bilang di awal abad ketiga. Nah, ini perbedaan pendapat, nanti saya komparasikan dulu antara pendapat yang satu dan yang lainnya. Nah, mungkin mungkin saya kesimpulan sementara. Mungkin ini pendiri awal, muassis. Iya. Terus yang abad ketiga itu adalah penerusnya dari muassis itu sebelum kemudian dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang atas saran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti, mohon maaf. Berarti ada Ubaid 1, Ubaid 2. Iya. Iya. Ada Ubaid 1, ada Ubaid 2, ada yang pendapat Ubaid itu ya bin Maimun itu gitu. Ya. Makanya di Ubaid 2 itu kemudian dinasti Al-Fatimiyah itu dirubah. Al-Ubaidiyah, Ar-Rafidiyah. Nah, yang berubah bukan mereka, tapi ulama-ulama sesama. Iya. Karena akidahnya Ubaid itu yang menyimpang. Iya. Yang membunuh siapapun yang tidak sepaham dengan mereka. Saya sudah menulis satu biar gak terlalu panjang dari siapa yang dibunuh oleh Ubaid itu karena tidak sependapat dengan mereka. Nah, nanti di dalam kitabnya akan saya tulis. Jadi kalau dalam konteks hari ini, kalau Habib itu tidak di stop, tidak dibasmi, terus mereka berhasil berkuasa, maka yang tidak sependapat dengan mereka pasti dibunuh gitu. Sebagaimana sudah terjadi presiden di zaman-zaman sebelumnya. Ya, kan betul. Kemarin kan sudah ada buktinya, Gus. Iya, katanya si imam itu. Ya. Ada yang mau mendirikan laskar, matiin katanya di itu. Itu nanggapi saya tapi nggak berani nyebut saya. Karena sekali nyebut nama saya dia terbakar. Jadi kalau orang awam, karena saya punya darah batu ampar. Suruh matiin, berarti kan suruh bunuh. Iya.
Itu sudah ada tanda-tanda sudah. Jadi Maksud kan- yang di Karawang. Ya, jadi kan Gus, apa namanya, kita itu kan selain melihat historical sejarah dari nama yang dikenal, yaitu Ubaidillah itu kan, dan mereka itu dikenal dengan Bani Ubaid kan, karena ini pengakuan As-Sakharun sendiri dalam Al-Burq al-Musiqa itu mereka mengakui wa hakadza huwa huna Ubaidu, ya, wa huwa al-ma'rufu bi ahli Hadramut al-musattaru fi kutubihim wal mutadawal fi silsilati nasabihim. Nah, ini kan pengakuan As-Sakharun sendiri. Demikianlah kami dikenal oleh penduduk Hadramut itu sebagai Bani Ubaid, yang tertulis di kitab-kitab mereka dan menyebar di dalam silsilah nasab mereka Bani Ubaid. Bukan Bani Alawi ya. Bukan, Bani Alawi itu kan untuk keturunannya. Iya. Setelah As-Sakharun menulis ini kan. Iya. Nah, sebelumnya mereka dikenal dengan Bani Ubaid gitu loh. Nah, dalam historical sejarah yang ada, Bani Ubaid ini siapa? Bani Ubaid ini adalah pendiri dinasti Fatimiyah. Ataupun Ubaid yang Ba'alawi ini itu tidak ada historical sejarahnya sama sekali. Nah, kemudian dari Khilafah Athariyah ya. Ya, Khilafah Athariyah. Dari kitab Rosail Firman Nasab itu ada beberapa metode dalam menetapkan nasab, di antaranya yang ketujuh kalau nggak salah itu adalah metode Khilafah. Khilafah itu dibagi dua, Gus. Ada Khilafah Basyariyah, ada Khilafah Athariyah. Khilafah Basyariyah itu kan melihat keserupaan ciri fisik. Itu nggak mungkin kan? Ya. Karena jaraknya jauh antara Nabi dengan kita jauh. Tapi Khilafah Athariyah ini melihat keserupaan sifat, watak, karakter, fikroh dan harokahnya. Gitu. Nah, ternyata Ba'alawi yang ada sekarang ini itu karakternya, fikroh dan harokahnya itu mirip dengan kelompok Ubaidiyin, Ar-Rafidiyin itu. Gitu. Dinasti Fatimiyah. Fatimiyah gitu. Nah, awalnya kan beliau nyampaikan ke saya waktu saya ke Madura kan, saya pulang kampung ke Madura, kemudian saya sowan kepada beliau di pesantren beliau Kota Ampar. Beliau cerita, Gus, saya itu sudah curiga. Jangan-jangan Ba'alawi ini adalah keturunan Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib Fatimiyah. Saya bilang sama beliau, saya nggak berani ya, sebelum ada korinah, data pendukung. Nah, kemudian saya mazen bilang juga, Gus, itu saya percaya 100% Gus. Nah, itu nggak berani saya. Artinya saya disuruh speak up gitu loh. Saya nggak berani kalau nggak ada datanya. Nah, akhirnya saya pulang, saya istiqomah kan, live TikTok itu kan sama teman-teman. Terus saya ngomong, ayo teliti yuk ini yuk gini. Nah, teman-teman tuh ikut ngasih data ini. Gus, Gus, coba baca Gus. Kayaknya ada indikasi nih ya. Baca-baca. Nah, setelah saya yakin di situ, saya kabarkan kepada beliau. Termasuk kepada saya Mazen. Akhirnya beliau, Gus, malam ini juga saya berangkat ke Jogja. Rasa penasaran sudah terobati. Pertanyaan sudah ada jawabannya. Iya, tapi melalui apa kan gitu. Iya, betul. Ya melalui syairnya itu. Iya. Biar bukan kami yang menunjukkan sebenarnya, mereka. Kami hanya membantu mereka menemukan ayahnya yang hilang. Lawang nyampe itu subuh, Gus. Nyampe di rumah subuh. Padahal saya sudah live itu kan semalam kan. Waktunya saya tidur habis sholat subuh kan. Beliau datang. Waduh. Ini Kiai Ja'far datang ini. Saya lihat jendela, wah bener kan bilang gitu datang. Udah. Saya bilang sama istri kan, siapin ini kopi-kopi nih. Beliau datang nih. Datang, Kiai, ngopi dulu, istirahat Kiai. Nggak usah istirahat Gus, ambil laptopnya duduk, tulis sekarang. Waduh, seharian saya nggak tidur itu. Ponakan. Harus rela dibaca. Saya bilang begini, Paman, yang bermasalah ini Ba'alawi kok saya diganggu tidur kan? Ini demi membantu mereka menemukan ayahnya. Berarti sayang banget sama Pak Alwi ya. Ponakannya Ba'alawi, Gus. Ponakannya kandung beliau. Iya. Ada juga enggak nanti bantahan tentang tidak tertulis bukan berarti tidak ada. Sudah ditulis, sudah ada itu. Sudah ada. Dengan dalilnya Iya. Gitu. Itu kan selalu diulang-ulang Iya. mana itu. mencari celah. Justru yang saya katakan tadi, penyelewengan data juga apa namanya pengkhianatan ilmiah ya. Karena beliau itu mengutip kalimat itu.
tidak ditulis pada semua kitab itu bukan berarti tidak ada. Walaupun si penulis kitab itu meyakini akan ketidakadaan orang yang tidak dia tulis. Kecuali kalau semua kitab yang muktabar di dalam disiplin ilmu nasab tidak satu pun menulis nama itu, berarti memang tidak ada orangnya. Gitu. Nah, itunya dipotong. Dipotong lagi. Sekarang kalau kajian Ubaid bin Maimun itu sudah terbit, berarti mereka tidak berani lagi berbicara. Tidak ditulis itu berarti tidak ada. Ada tulisannya. Ada tulisannya. Tapi bukan ke Ahmad. Ke Al-Maimun. Bukan tidak ada. Ya, ada. Ada tulisannya. Dan kejahatan ilmiah yang kedua itu katanya Fakhruddin Razi itu menyebut putranya Ahmad bin Isa itu 3 orang, Muhammad, Ali dan Husain, itu nggak punya rujukan. Nah, padahal setelah kita telah ya, ada kitab rujukannya Ibrahim bin Nasir Ibnu Tabatoba dalam kitabnya Muntakhiratut Talibiyah di abad ke-5. Itu sudah ditulis juga di bantahan. Beliau mengatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain, persis seperti apa yang disampaikan Fakhruddin Ar-Razi. Berarti Fakhruddin Ar-Razi itu mengutip daripada Muntaqilah. Terus diantaranya itu ketika mereka mengkantar bahwa Asy-Syajaratul Mubarakah itu adalah kitab bermasalah. Terus namanya Bahrul Ansab, Kiai. Iya, namanya Bahrul Ansab yang ditemukan oleh utusan mereka Rumil Abbas itu yang di Madinah. Utusan atau budak? Kurcaci. Yang ditemukan di Museum Madinah katanya dengan nomor loker yang sama tapi namanya beda, Bahrul Ansab yang di sana. Kami bertiga telepon ke Imad langsung. Iya. Ini gimana Kiai? Ya, karena kami nggak tahu memang nggak pernah ke Museum Madinah kan. Apakah betul di Museum Madinah itu ada kitab yang sama dengan Asy-Syajarah Al-Mubarakah dengan nomor loker yang sama namun beda nama. Terus Imad menjelaskan kepada kami, iya karena yang itu belum jelas namanya. Jadi setiap ilmu nasab yang belum jelas namanya, kitab nasab ya, yang belum jelas namanya, maka para an-nasabah, ulama nasab itu memberi nama Bahrul Ansab, lautan nasab. Iya. Semua kitab nasab yang belum jelas namanya oleh para an-nasabah, ulama nasab diberi nama Bahrul Ansab, seperti itu. Berarti kan gini ya. Mereka menuduh Kiai Imad tidak paham tentang kaidah-kaidah nasab, ya kan? Justru itu malah menjelaskan mereka lah yang tidak paham istilah ilmu nasab. Ya jelas Gus, ya kan mereka ingin menetapkan nasab mereka dengan menggunakan kaidah suhra wal istifadah. Tapi suhra wal istifadahnya mereka itu teman-teman tidak memenuhi syarat yang 4 yang ditentukan. Oleh karena itu Wafi selalu berbicara ini bukan turuk tapi ini bukan syurut, ini bukan syurut tapi ini turuk. Katanya Wafi paham kaidah ilmu nasab. Bukan, paham kaidah ilmu usul. Oh, usul ya. Ya bidangnya di pondoknya katanya. Tapi dia tidak paham likulli turukin syurut. Iya. Dalam setiap turuk jalan itu pasti ada syaratnya. Makanya surah istifadah penuhi dulu syarat yang 4 itu. Iya. Begitu Gus. Betul. Iya. Jadi intinya tuh gini Gus. Semua kitab nasab itu disebut Bahrul Ansab. Ya. Semua kitab nasab itu disebut Bahrul Ansab dalam istilah ilmu nasab. Seperti fikih. Mau kitab Sulam Tauf, mau kitab Fathul Qorib atau kitab Muhadzab atau kitab Fathul Mu'in, itu kan semuanya disebut kitab fikih. Kalau kitab nasab semuanya itu disebut Bahrul Ansab. Nah, makanya itu kan Bahrul Ansab al-musamma bisyajaratil mubarakah. Ini kitab Bahrul Ansab yang diberi nama Syajarah Mubarakah. Mereka tuh tidak paham. Seakan-akan kalau seumpamanya mereka paham ya, berarti ini kan kejahatan ilmiah. Mau membodohi umat, seakan-akan ini bukan Syajarah Mubarakah namanya, ini Bahrul Ansab ini. Gitu. Dan itu dilakukan secara sengaja. Karena tertulis di kitabnya. Dan memang tidak paham atau pura-pura tidak paham ketika Kiai Imad itu menuntut kitab zaman. Iya.
Itu dijawab tidak ilmiah, menjiplak tokoh orientalis, padahal ini bagian dari kaidah nasab. Jadi ketika gagal dari jalan suhro istifadah, ayo pindah deh Ke kaidah yang kedua. ke kaidah yang kedua gitu. Apa? Kitab sesama. Kitab sesama, Bayyinat as-Sabitat itu. Iya. Kejelasannya kan itu ya, Kutubun Nasabin al-Abdal. Al-Abdal. Karena dari Kiafa sudah melenceng dari durian Nabi. Masa durian Nabi keluar dari jabatan atau dari kekuasaan. Itu kan melenceng, Gus. Oke. Masa dawir. Jadi Iqrarul Qabilah juga mereka gagal. Gagal. Iqrarul Qabilah di antara kaidah nasab itu. Karena Qabilah keturunan Ali Sayyid Ahmad bin Isa dari jalur Ali. dari Darun Ali itu menolak mereka. Termasuk As-Suyuful Al-Mujliyah tadi. Suyuful Mujliyah itu kan salah satu di antara pengurus nakobahnya itu kan keluarga Al-Qabiji. Keluarga Al-Qabiji itu juga kita tuliskan dalam kitab dalam buku tersebut ya, bahwasanya keluarga Al-Qabiji menyatakan kakeknya yang bernama Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman, tapi hijrahnya ke Indunus. Indunus ini mana? Indunus ini adalah sebuah lembah yang dikenal dengan lembah Sind, daerah perbatasan Pakistan India, Gus. Gitu. Nah, kemudian kembali ke Basrah, wafat di Basrah. Dan makamnya itu ada di Najaf. Ahmad bin Isa itu ditetapkan sudah ratusan tahun yang lalu. Sementara makamnya Ahmad bin Isa yang ada di Husaisah itu kan baru 300 tahun yang lalu mereka ngomong gitu. Dan itu pun ditemukan bukan berdasarkan alamatul wadihat, tapi bisyubuhat. Kenapa syubuhat? Karena ronsen. Ronsen makam. Iya, itu. Dan dipraktekin di Indonesia. Nah, Iya. itu. Kuburan palsu. Dan ada kitab, Gus, namanya Kitab Kuburiyah. Itu ditulis oleh orang Yaman. Yaman Balawi atau Yaman, orang Yaman, sejarawan Yaman. Bahwasanya Bani Ubaid ini memang orang yang suka membuat kuburan dan menghias kuburan. gimana bilangnya? Menarik. Udah apa ya, dibuka. Iyalah, bukan. Monggo. Dalam kitab Al-Kuburiyah itu salah satu referensi yang kami jadikan acuan untuk meneliti Ahmad bin Isa Ubaidillah itu, dikatakan Bani Ubaid itu ya adalah orang-orang yang biasa suka membuat makam dan menghias kuburan. Membuat itu maksudnya makam palsu gitu. Iya. Mengada-ngada. Mengada-adakan. Iya. Iya. Membuat makam palsu Nggih. dan menghias gitu. Nah, itu kan Kiafa Athariyahnya kena itu sudah. Makanya judulnya Al-Kuburiyah. Kuburan. Made in Pekalongan. Berarti ini ya, dengan kata lain sudah surah istifadah. Iya. Mereka itu suka bikin kuburan palsu. Iya. Sejak dulu ya. Iya. Jadi menurut analogi saya asumsi saya yang insya Allah akan dikuatkan dengan korina-korina itu. Nah, kenapa mereka tenggelam selama 550 tahun? Itu ngumpet. Ngumpet karena sudah dihajar oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Iya. Oh iya. Nah, sekarang begini, kenapa mereka itu kok seakan-akan sangat membenci sekali kepada Syekh Abdul Qadir? Iya. Sampai mau menyaingi Syekh Abdul Qadir kan? Bukan menyaingi lagi, melangkahi. Iya. Melangkahi. 10.000 derajat. Iya. Nah, itu Kiafa Athariyah juga itu. Bahwasanya cikal bakal Salahuddin itu menghancurkan dinasti Fatimiyah itu, Bani Ubaid itu karena perintah dari Syekh Abdul Qadir. Gitu loh. Makanya di sini membenci para kiai, anak cucu Wali Songo. Yang keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu kaki Habib yang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamar lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Ini istimbatnya dari mana? Di hadis nggak ada, di Al-Quran nggak ada, ya makolah ulama juga nggak ada, ya dalil mereka yang bikin sendiri kan gitu. Betul. Terus katanya belajar kepada Habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim. Terus Dan itu bukan oknum, karena si Bahar Smith sendiri ngakui saya sedang membaca kitab. Betul. Menjelaskan ini ya. Jadi itu memang ajaran. ajaran. Bukan oknum. Itu ada kitabnya, Gus. Minhajus Sawi. Oke. Kemudian di kitab lain juga ada bahwasanya selain Ba'alawi itu hayawan. Itu juga kita tulis dalam buku ini. Hayawan itu artinya hewan gitu Ya, ya. berarti kan nggak dihargai. Nah,
selama ini yang menyebutkan selain kelompoknya itu hewan siapa? Kalau bukan Yahudi. Makanya itu kan saya versuskan itu. Ya, Israiliyat Yahudi dengan khurafat Ba'alawi gitu. Gitu. Jadi DNA-nya mereka G itu sudah pas dengan Qiyafah Athariyahnya gitu loh. Gitu. Oleh karena itu kami kemarin ketika menjawab ini, kalau Al-Burqa Al-Musiqo itu menetapkan hanya dengan dua sejarah, terus dulu para ulama di zaman Al-Maimun itu juga kebingungan. Al-Maimun ini sebenarnya anaknya siapa? Ya memang begitu leluhur mereka kan gitu. Iya. Selalu hilang leluhurnya ya. Mengkaburkan leluhurnya karena takut diketahui statusnya kan gitu. Kalau leluhur mereka itu statusnya, ada yang bilang ini adalah keturunan Yahudi, ada yang bilang ini keturunan Majusi. Jadi selalu menyimpan leluhurnya, mengambil leluhur orang lain. Iya. Pinjam leluhur. Bukan pinjam, Gus. Kalau pinjam dikembalikan. Oh iya. Merampok. Merampok leluhur orang. Jadi dulu ya ada dua pendapat dari para ulama sejarah. Ada yang bilang itu adalah Al-Yahudi, ada yang bilang Al-Majusi. Ya. Tapi yang Terus lebih kuat ya. yang lebih kuat Al-Yahudi karena kesamaan karakter tadi. Iya. Ya. Nah, terus ada yang bilang bapaknya itu Yahudi, tapi bapak angkatnya itu Majusi. Itu juga ada yang bilang seperti itu. Ya, Robibuh Majusiun. Jadi anak tiri atau anak angkat. Mungkin ibunya Maimun itu Menikah lagi. Menikah lagi atau menikah dua kan? Bisa. Makanya bingung nama ini anaknya siapa. Sama kiai sekarang bingung kan. Ubed ini anaknya siapa. Tadi itu ya yes. Siapa tadi? Ubed apa? Al-Maimun. Istilah lainnya? Ubaidillah bin Al-Ubaidiyah. Ahmad. Apa Al-Mahdi Al-Habib. Al-Habib. Ya. Jadi ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi. Kenapa kok Al-Mahdi? Karena mereka itu memang indikasi Syiah. Syiah itu kan selalu mengatakan Mahdi gitu kan. Mahdi itu ya. Jadi dulu juga Maimun itu pertamanya kan mengatakan atau memproklamasikan dirinya itu adalah keturunan Aqil. Aqil itu adalah saudaranya Sayyidina Ali. Aqil. Kemudian setelah Maimun itu meninggal, anaknya meningkat. Iya, Ubed itu meningkat dari Aqil, kemudian mengaku anak Ismail. Oleh karena itu berdirilah dinasti Ismailiyah. Ya. Nah, ini dibatalkan oleh para ulama sezaman. Ismail itu tidak mempunyai anak, gitu. Kok ujuk-ujuk ini datang mengaku anaknya Ismail? Batal. Kemudian dia mengaku abna Fatimah. Makanya berdirilah dinasti Fatimiyah. Ini ada sejarahnya semua. Iya. Nah, yang sekarang baru Ahmad bin Isa yang jadi korban. Tapi sebelum Ahmad bin Isa itu pindah-pindah pertamanya. Ke Bani Ahdal. Bani Ahdal kemana? Ya, begitulah. Saya itu ada yang mau ditanyakan, tapi ini lagi lupa ini. Tadi itu loh yang pertama tuh ya Ubaidillah Al-Habib. Bukan istilah Al-Mahdi. Al-Ubaidiyah Ar-Rafidiyah itu. Bukan. Al-Maimun. Yang ada di bagian terakhir buku jenengan apa tadi? Oh iya di closing penutupan statement itu. ya. Iya. Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. 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 Al-Qaddah itu apa ininya? Maksudnya Al-Qaddah. Al-Qaddah itu Gelarnya Maimun itu. Pekerjaan. Oh. Iya. Sering membuat panah itu. Iya. Sering membuat senjata dia. Sebutnya Al-Qaddah. Al-Qaddah. Itu ada nanti ya dijelaskan Ada, secara dijelaskan. detail di buku yang kedua. Ketiga. Ketiga. Iya, buku yang khusus untuk Maimun. Maimun itu. Ya, kalau yang di Keabsahan Nasab Alawi itu di akhir buku itu kita hanya sepil sedikit saja gitu. Yang sudah siap lengkap itu bukunya pertama dan kedua ya. Nggih. Ada yang batal apa itu? Ketidakabsahan. Ketidakabsahan nasab Nasab Habib Ba'alawi. Alwi. Ya. Yang kedua itu khurafat itu ya. Ya. Terus yang ketiga ini tentang nanti bahas Khusus Ubaidiyah.
Ubaidiyah itu. Iya. Kajian. Kajian ya. Iya. Tapi ini yang ketiga belum Belum. diteruskan. Kita masih nyari data pendukung yang betul-betul valid dan tidak bisa dibantah gitu. Tapi data-datanya sudah dikantongi. Iya, sudah. Iya. Tinggal menyusun. Ya, satu lagi, ini kan kalau di medsos itu kan yang bergulir itu juga mereka itu mengatakan tunjukkan mana nakobah yang membatalkan nasab alwi kan gitu. Berarti ada kan tadi yang membatalkan? Sudah di dalam buku itu saya sebutkan. Berbentuk buku. Silakan baca bukunya. Berarti ada kan? Iya. Iya, ada. Iya, iya. Berarti ya sudah, berarti seluruh argumentasi mereka terjawab semua ya. Iya. Terjawab semua. Makanya kan kenapa saya sering mengatakan ya, bagi teman-teman dan pemirsa yang memang punya kedekatan emosional dengan Habib atau berteman, bersahabat ya, silakan tanya, mana buku nasabnya, Bib? Pasti yang dikeluarkan oleh mereka itu dari Robito Alawiyah. Mereka bikin cetak buku sendiri, stempel sendiri, tanda tangan sendiri. Tidak melibatkan nakobah-nakobah internasional. Itu sudah indikasi. Berbeda kan dengan kiai-kiai kita. Setelahnya Habib Rizik Syihab itu mengatakan, ayo kita adu data, adu argumen, tes DNA. Akhirnya kiai-kiai dari Trah Wali Songo ini melakukan komparasi data melalui berbagai manuskrip, ya kan? Kemudian diangkat ke nakobah internasional. Akhirnya beliau-beliau ini mendapatkan syahadah isbat nasab, dan itu tanda tangan dan stempelnya itu 14 nakobah gitu loh. Nah kemudian tes DNA juga. Nah sekarang kemana mereka yang dulu mengajak adu argumen, adu data, dan tes DNA kok malah lari nggak mau tes DNA gitu loh. Gitu. Standar ganda. Standar ganda gitu. Double standar. Iya, awalnya Mereka mungkin dia itu lari karena rindu Firza. awalnya menganjurkan, Bukan menganjurkan lagi, udah seperti memaksa. jadi- Iya. kemudian mengharamkan. Menantunya beda dengan mertuanya. Luar biasa. Jadi mungkin istilahnya itu pseudo ilmiah dia, pseudo ilmiah, Sudah ilmiah. pseudo science ya. Alias penipu udah gitu aja. Diperjelas. Pertegas. Oke. Ada lagi yang bisa disampaikan yang apa butuh diketahui oleh teman-teman? Saya rasa gitu? cukup sih untuk itu. Ya untuk lebih jelasnya silahkan nanti bukunya dibeli. Gitu. Nah ini pesannya kemana? Ya, biasanya biasa ke Shopee. Kan sudah pada tahu teman-teman dari 13 poin itu kan. Jadi sebelum ini kan saya membuat 13 poin memahami polemik nasab. Alhamdulillah kan itu banyak teman-teman yang tercerahkan dengan itu. Nah, tercerahkan dengan itu sehingga apa namanya mereka ini bisa berargumentasi di medsos gitu. Dan itu banyak. Akhirnya kan Gus kapan bikin buku kedua gitu loh untuk kelanjutannya ini. Sebenarnya saya sudah bikin kelanjutan 13 poin memahami polemik nasab itu. Cuman ketika ada penemuan baru tentang ini, Maimun Al-Qaddah ini, dengan apa namanya keluarnya buku ketidakabsahan nasab Alawi itu, akhirnya itu saya kesampingkan. Saya meluangkan waktu menghadap beliau di Madura bersama dengan Kiai Abdul Ghalib. Ayo Kiai kita bikin ini, bantahan ini Kiai. Itu. Jadi ini yang kita dahulukan. Dan alhamdulillah teman-teman sudah banyak yang menunggu itu. List pesanannya sudah banyak, sudah banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ini kan tentu ada pemirsa yang belum tahu Gus Hasan pesannya kemana gitu. Selain Shopee gitu lah, apa ada TikTok Shop nanti? Di mana? TikTok Shop. TikTok Shop. Iya. TikTok Shop juga bisa. Biasanya kami nanti akan publikasikan ketika sudah tercetak itu. Gitu. Berarti yang akan dicetak dipublikasikan 2 dulu ya? 2. Langsung 2 ya? Langsung 2. Yang ketiga belum, nanti akan menyusul. Iya, yang ketiga itu menyusul. Itu. Oke. Mengenai harga menyusul. Ya, harga nanti tergantung biaya cetaknya. Iya, biaya cetaknya. Itu. Baik, ada lagi? Saya kira cukup. Cukup. Iya. Yai Jafar cukup. Cukup. Mungkin Gus Fuad Gus closing Fuad statement. sebagai closing Statement. statement. Ya, alhamdulillah ini ada kabar gembira, ada 2 buku yang penting sekali yang sebaiknya kita miliki dan kita baca, yang ditulis oleh Gus Hasan dan Kiai Ja'far yang memang kalau Gus Hasan kan kenalnya udah lama, memang sejak dulu saya tahu Gus Hasan itu jenius, dan hari ini saya ketemu orang jenius baru Kiai Ja'far gitu dari Batu Ampar gitu. Dan ya mari kita sambut buku yang segera terbit ini, dan mudah-mudahan
Kiai Ja'far, Gus Hasan dan Lora Bahrul. Barus. Semoga senantiasa disehatkan Allah, diberi umur panjang, Amin. dan sehingga memberikan keberkahan untuk umat Rasulullah di Nusantara pada khususnya. Amin. Last statement. Jadi pesan kami kepada para saudara-saudara sebangsa setanah air. Di dalam menyikapi polemik nasab ini kita kembali kepada Al-Quran. Pesan pertama Allah di dalam wahyu pertama yang diterima oleh baginda Nabi adalah Iqra. Iya. Apa? Baca. Jangan menyikapi nasab hanya berdasarkan pendengaran, tapi baca. Oleh karena itu, baca setiap kaidah atau buku yang diaturkan oleh para tokoh intelektual kami. Jadi, oleh karena itu bacalah. Agar kami tidak tersesat dalam budak sama, hanya budak pendengaran saja. Kalau kita berdasarkan budak pendengaran, maka kita akan tersesat. Oleh karena itu, kita baca dan kita kaji agar kita bisa menghadapi polemik nasab ini dengan ilmiah. Oleh karena itu, kami di dalam menetapkan siapa bapaknya Ubed yang sesungguhnya itu bukan ujub-ujub langsung menetapkan, enggak. Oleh karena itu kami mengkaji kaidah beristidlal dan wajhul istidlalnya, terus dan cara istidlalnya dari sebuah lafaz atau sebuah pernyataan atau sebuah makna. Kemudian akan didukung oleh korinah-korinah dari kitab-kitab sejarah dan juga tidak mengabaikan kaidah ilmu nasab. Tetap walaupun sudah didukung dengan kitab-kitab sejarah, kami kembali karena ini adalah sebuah penetapan nasab, kami tetap kembali kepada kaidah nasab. Oleh karena itu semoga kami senantiasa dalam ridho Allah dan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para leluhur khususnya para wali songo. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Hasan? Cukup. Idem. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Gus Fuad Channel. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang hadir pada malam hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.